Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam kami curahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Para mustamin sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagian daripada amal soleh. Namun maaf sebelumnya akan sedikit saya sampaikan, para mustamin barangkali ada yang ingin ijazah kitab Dalail Khairat, dipersilakan datang ke rumah saya, nanti akan saya jelaskan fadilahnya, tata cara ijazahnya nanti akan saya jelaskan. Silahkan, pintu terbuka 24 jam. Nah, para mustamin sekalian, saya ingin menyampaikan yaitu bagian daripada amal soleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal 'ashri, demi masa atau waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan mengerjakan amal-amal soleh. Wa tawasaw bil haqq, dan menasehati tentang kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan menasehati dengan kesabaran. Jadi orang itu, yang namanya manusia, semuanya itu yang diinginkan adalah keuntungan. Kok kenapa di sini Allah mengancam kita dengan kerugian? Nah, supaya kita tidak rugi, yaitu kita beriman. Orang yang tidak kena rugi. Nah, beriman masih kurang, yaitu belum dikatakan beriman kalau belum amal soleh. Nah, dengan amal solehlah, dengan iman itu dibuktikan dengan dipraktekkan dengan amal soleh. Nah, amal soleh diantaranya di sini yang dicontohkan yaitu sedikit saja, watawasaw bil haq, dan menasehati tentang kebenaran. Jadi yang namanya kebenaran itu perlu disampaikan kepada siapa saja, itu bagian daripada amal sholat. Wa tawasaw bis sabr, dan menasihati dengan kesabaran. Jadi nasihat itu ya memerlukan kesabaran. Kalau tidak disertai dengan kesabaran, ya kandas di jalan. Jadi diiringi dengan kesabaran, itulah bagian daripada amal sholat. Selanjutnya saya ingin menyampaikan al-hadis yang berkaitan dengan amal soleh. Kun aliman au muta'alliman au sami'an au muhibban wa la takun jahilan. Kun aliman, jadilah orang yang mengajar, au muta'alliman, atau jadi pelajar, au sami'an, atau jadi pendengar, au muhibban, atau jadi pecinta, wala takun jahilan, dan janganlah jadi orang yang bodoh. Nah, di sini akan saya terangkan sedikit, yaitu jadilah orang yang mengajar. Jadi orang itu ada yang mampu mengajar,
tentang keagamaan itu, tapi tidak ada kesempatan, tidak mau disibukkan oleh bisnis, disibukkan oleh mencari kekayaan. Itu jangan sampai begitu. Jadi kalau ada kemampuan untuk menyampaikan sesuatu yang benar, yang bagus, ya sampaikan. Ya, alhamdulillah saya ini termasuk kun aliman atau muta'aliman, atau jadi pelajar. Artinya jadi pelajar itu ya biasanya kalau dihitung yang termasuk belajar itu ya para santri, anak sekolah, anak kuliah, itu jadi pelajar. Nah di sini ada lagi. Nah ini yang kun aliman tadi termasuk ya bagian daripada amal soleh. Dan juga jadi pelajar juga, kalau pelajar yang baik-baik tentang keagamaan, itu pun bagian daripada amal soleh. Ada lagi ausamian, atau jadi pendengar. Nah disinilah jadi pendengar. Jadi pendengar itu yang bagaimana sih? Nah, orang itu karena sudah lanjut usia, karena sudah banyak kesibukan, dari kesibukan keluarga, kesibukan apa. Jadi untuk belajar kayak anak santri ya tidak bisa, kayak anak sekolah ya tidak bisa, karena banyak kesibukan lah. Tapi tetap harus ausamian. Nah, ausamian jadi prakteknya bagaimana? Prakteknya ya tinggal datangi saja majlis-majlis taklim. Istilah bahasa Cirebonnya ngaji kuping itu. Datangin saja, ada yang pengajian itu, tinggal modalnya tinggal duduk di majlis taklim dengarkan. Nah di sini yang perlu saya jelaskan, ausamian itu ada jadi pendengar. Yang dimaksud jadi pendengar di sini, mendengarkannya bukan dari, karena sekarang ada speaker, dari rumah sambil ngopi sambil merokok. Bukan itu sih, bukan ausamian, bukan mendengarkan, tapi terdengar. Namanya terdengar. Jadi kalau mendengarkan ya datang di tempat majlis taklim. Kalau majlis taklim di masjid ya di masjid, di musola ya di musola, di mana datang di tempatnya selagi masih ada tempat duduknya. Nah itu. Terus diusahakan kalau yang sibuk, orang sudah punya keluarga sibuk terus, diusahakan minimal seminggu sekali diusahakan di mana saja ada yang istilah bahasa Cirebonnya ngaji kuping, datangilah. Ambil 1 hari saja, yang 1 hari itu tidak full 1 hari, 1 jam, 2 jam banyaknya. Nah di situ kita kesempatnya aja di kiai mana, di hari apa. Taruhlah kita menggarisbawahi minimal seminggu sekali lah ada ngaji kupingnya tuh. Jangan bablas sama sekali. Bablas, jangan tertipu oleh hadis yang demikian. Kadang ada hadis yang jihad itu bukan saja perang, tapi kita mencari nafkah untuk anak istri juga jihad. Ya iya, itu sih bukan jihad, tapi mendapat bagian pahala dari jihad, bukan jihad. Seperti orang mati syahid dengan pahala mati syahid kan beda. Karena orang mati syahid kan orang berperang dalam membela agama, mati gugur syahid. Tapi kalau orang yang mendapatkan pahala syahid seperti orang kejatuhan apa lalu langsung mati, itu mati yang berpahala dapat pahala syahid. Nah ini juga bukan berarti kita cukup berarti jihad, bukan. Artinya yaitu yang mengatakan orang mencari nafkah untuk istri, anak istri itu jihad, tapi itu bagian daripada mendapat pahala jihad, bukan jihad, bukan. Nah inilah, jadi masih tetap berkewajiban minimal seminggu sekali datangi majlis taklim. Apakah di mana di kuliah subuh atau di mana-mana yang ada, di musola, di masjid, di mana saja yang ada, dan di mana apa kesempatannya, hari apa, jam berapa ada kesempatannya, saya menggarisbawahi minimal
seminggu sekali diisi dengan ausamian itu, dengan mendengarkan, dengan yaitu istilah bahasa sebutnya ngaji kuping. Ausamian. Yang keempat, au muhibban, atau jadi pecinta. Ini bagaimana prakteknya yang jadi pecinta itu? Yang jadi pecinta, nah tadi itu yang ausamian itu sudah bagian daripada amal soleh. Nah sekarang au muhibban, atau jadi pecinta. Nah ini ada di kemakluman sedikit bagi orang yang kesibukan tapi kaya, lalu tidak ada kesempatan, jarang sekali kesempatannya untuk menghadiri majelis taklim, tapi uangnya disumbangkan. Apa keperluannya majelis taklim, apa kebutuhannya, keperluannya, apakah honor ustadznya memberi amplop, atau memberi jaburan atau memberi perbaikan tempat majelis taklimnya, itu orang kaya yang menyumbangkan itu. Jadi orang kaya yang disebutnya itu au muhibban, ya prakteknya untuk orang-orang kaya, orang yang mampu. Nah itu disebutnya au muhibban. Nah itu berarti bagian daripada amal soleh. Wala takun jahilan. Nah di sini, dan janganlah jadi orang yang bodoh. Waduh, gak enak sekali kata-kata. Janganlah jadi orang yang bodoh. Artinya bodoh itu bukan bodoh tidak bisa baca atau tidak bisa tulis. Artinya bodoh itu orang yang tidak bisa mengambil di antara yang 4 tadi. Aliman, mengajar tidak bisa, jadi pelajar tidak ada kesempatan, ausamian mendengarkan, tidak hadir ke majelis taklim, muhibban untuk menyumbang keperluan majelis taklim pun tidak. Itu dikatakan orang yang bodoh, termasuk orang yang bodoh. Jadi bodoh tidak sanggup, tidak mau, tidak mampu mengambil di antara yang 4 tadi. Bagaimana akan mendapat keuntungan? Nah, itu orang yang disebut jahilan itu, ya termasuk orang yang kena kerugian karena tidak mau mengamalkan amalan-amalan bagian daripada amal soleh. Nah, itulah. Jadi sekali lagi, yang dimaksud ausamian di sini adalah mendatangi, duduk di tempat majelis taklim, di tempat pengajian, di tempat ngaji kuping, bukan dari rumah lalu pakai speaker terdengar sambil ngopi sambil merokok. Itu bukan ausamian. Artinya tidak termasuk orang yang mendengarkan, tapi terdengar, bukan mendengarkan. Nah, jadi sekali lagi, tidak termasuk orang yang mendengarkan, yang dari rumah sambil ngopi sambil merokok, itu tidak. Jadi yang dimaksudkan ausamian di sini, ia mendatangi di majelis taklim. Nah, demikianlah uraian ceramah yang secara singkat ini. Nah, sekali lagi perlu diketahui bahwa yang namanya iman itu bisa naik bisa turun. Apabila yang mendengarkan ceramah saya ini lalu ada yang dipilih, ada yang mau diamalkan, niat diamalkan, berarti itu imannya sedang naik. Baliknya kalau cuek-cuek saja, yaitu berarti imannya sedang menurun. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi sekian saja. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.